Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa terkait dengan aturan penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE yang mewajibkan Google dan WhatsApp untuk mendaftar ke Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Namun hingga tengah waktu pendaftaran hari ini, kedua perusahaan tersebut belum juga terdaftar. Namun anehnya ada sejumlah PSE yang terdaftar menggunakan nama Google dan WhatsApp, tapi tidak ada kaitannya dengan kedua perusahaan raksasa tersebut. Hari ini, 20 Juli 2022 adalah tenggat waktu pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik atau PSE ke Kementerian Kominfo. Jika belum mendaftar, maka PSE tersebut berpotensi diblokir. Sejumlah PSE besar disebut belum mendaftar, diantaranya Google dan WhatsApp. Google dan WhatsApp yang selama ini menjadi layanan krusial bagi pengguna internet terancam tak bisa digunakan lagi jika tidak mendaftarkan diri. Namun ada temuan menarik di situs pse.kominfo.go.id. Situs ini memuat data PSE yang telah terdaftar, yang dihentikan sementara maupun yang telah dicabut. Ada beberapa PSE yang memuat nama Google dalam daftar ini. Namun jika diperhatikan, perusahaan yang mendaftar adalah perusahaan-perusahaan yang tidak berkaitan dengan Google. Bahkan tercantum nama CV Daun Jati yang bergerak di bidang konsultan perpustakaan dan arsip dan beralamat di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Sama halnya dengan WhatsApp. Ada sejumlah nama PS yang mencantumkan nama WhatsApp, namun kebanyakan adalah WhatsApp bisnis milik sejumlah bank. Kemenkominfo akan mulai menerapkan sanksi pada 21 Juli 2022 dimulai dari teguran tertulis. Sanksi berikutnya adalah pemblokiran sementara hingga PS tersebut mendaftar ataupun memperbarui datanya kepada Kominfo. Peraturan PS ini diterapkan untuk melindungi masyarakat yang beraktivitas di ruang digital. Dan untuk mengetahui proses pengendalian aplikasi serta platform digital di Indonesia, pasca dikeluarkannya aturan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE, kita akan dalami bersama Dirjen Aplikasi Informatika atau Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abriyadi Pangerapan. Selamat malam Pak Samuel. Selamat malam, Fani. Baik, Pak Samuel, kita dengar bahwa Google dan juga WhatsApp ini terdaftar, tapi katanya atau sudah mendaftarkan gitu di Kementerian Komunikasi dan Informatika, tapi pakai nama lain. Ini penelusurannya seperti apa, Pak, sampai dengan sejauh ini? Kalau WhatsApp sudah mendaftarkan yang resmi ya, bahwa ada yang mendaftarkan itu mungkin mereka pikir main-main, tapi itu adalah suatu kejahatan karena nanti kami cari. Karena di situ kan harus diminta juga memberikan data sebenar-benarnya. Jadi ini bukan permainan. Jadi teman-teman mungkin ini dianggap joke gitu ya. Tapi ini adalah suatu memberikan data kepada negara palsu, itu adalah satu kejahatan. Betul. Kalau jadi yang resminya sudah mendaftar. Oke, aman berarti ya untuk WhatsApp ya Pak Samuel? WhatsAppnya sudah mendaftar. Nah, kalau Google bagaimana Pak? Kabarnya katanya perusahaan terdaftar di Sumedang. Enggak, Google juga sudah terdaftar untuk yang cloud-nya, yang lainnya sedang dalam proses karena mereka punya produknya banyak juga ya. Mudah-mudahan sih mereka bisa menyelesaikan pada malam ini. Ini saya dengar masih berkonsultasi terus dengan tim dari Kominfo untuk membantu mengisi form-formnya ya. Nah, untuk Google sendiri itu harus semua anak produk, katakanlah anak perusahaan yang harus didaftarkan atau cukup pusatnya saja Pak dari nama Google itu sendiri? Ya, jadi yang harus didaftarkan itu adalah sistem elektroniknya, apa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Jadi kan ada 6 kategori yang harus wajib mendaftar. Di luar itu tidak wajib mendaftar, yaitu melakukan penyelenggaraan transaksi jual beli barang dan jasa, atau dia melakukan kegiatan usaha keuangan, payment gateway namanya, fintech itu juga harus mendaftar, atau membuat layanan jual beli barang digital atau produk digital, baik itu mengunduh ataupun nanti dilakukan dikirim, itu juga wajib mendaftar. Dan ada juga terkait dengan sistem telekomunikasi seperti WhatsApp atau sosial media, itu juga harus mendaftar. Dan juga kalau ada layanan yang berbayar seperti Netflix dan Spotify dan lain-lainnya, itu wajib mendaftar. Dan yang terakhir adalah mereka melakukan kegiatan mengumpulkan data pribadi orang Indonesia, itu juga wajib mendaftar. Jadi total sampai dengan jelang pukul 20.30
3 waktu Indonesia Tengah. Kalau di tempat Bapak saat ini berarti sudah berapa platform atau aplikasi yang sudah mendaftar? Kalau tadi siang kami rapat juga, saya dilaporkan itu sudah mendaftar totalnya untuk yang PSE dalam negeri itu ada 6.133. Banyak sekali. Sedangkan untuk PSE yang luar negeri itu 108. Jadi PSE luar negeri itu berarti dia berbadan hukum luar negeri juga ya. Ada juga yang asing tapi berbadan hukum Indonesia. Oke, baik. Nah, kalau misalnya untuk kita mendapatkan informasi juga bahwa Kemenkominfo kan juga akan memastikan pendaftar PSE lewat lingkup privat ini akan mendapatkan pendampingan. Kalau boleh tahu Pak, seperti apa lingkup privat tersebut dan pendampingan yang diberikan oleh kementerian ini? Bagaimana Pak? Ya, jadi kalau terkait tadi kategorinya tadi 6 kategori. Kalau mereka ada kesulitan, kami ada asisten. Nanti kita bantu cara, kan kadang-kadang nggak tahu apa maksudnya ya. Nanti kita bantu. Dan kami juga menyediakan kalau memang ada kendalanya yang ini bisa kita lakukan secara manual. Kirim aja data-datanya ke kami untuk kami verifikasi secara manual. Oke. Baik. Jadi persyaratan. Jadi kita intinya kita ingin mempermudah semua PSE yang beroperasi di Indonesia itu melakukan pendaftaran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan atau menciptakan ruang digital kita kondusif, aman dan nyaman bagi masyarakat. Kan susah juga nanti masyarakat beraktivitas di ruang digital, mendapatkan layanan dari perusahaan yang tidak tahu atau tidak kita bisa telusuri di mana dia berada. Apabila terjadi ada pembelian produk itu, dia pesennya HP tapi dikirimnya kalkulator gitu. Artinya kemana? Kalau nggak tahu kan. Nah, ini lebih mudah seperti itu ya Pak. Benar, lebih mudah. Karena kan sebenarnya ruang digital itu kan memimik ruang fisik. Di ruang fisik kan semuanya juga tertata. Orang punya toko aja harus punya izin. Ya kan? Sekaligus juga jaminan data keamanan yang memang sebenarnya selama ini juga jadi salah satu main concern kita warganet ya Pak ya. Baik. Benar. Selain itu juga supaya jangan sampai data-data pribadi orang Indonesia disalahgunakan. Baik, kami dapat poinnya Pak. Terima kasih Pak Samuel. Walaupun durasinya sangat sempit, kita sayang sekali harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak dalam iNews Prime malam hari ini Pak. Sehat selalu Pak Samuel. Selamat malam.